Sabdo Palon adalah tokoh legendaris dalam sejarah Jawa, dikenal sebagai penasihat spiritual Raja Brawijaya V dari Majapahit. Ia adalah sosok yang menjaga keseimbangan spiritual di tanah Jawa selama berabad-abad, berperan sebagai pelindung ajaran-ajaran leluhur dan budaya lokal. Sabdo Palon merupakan simbol perlawanan terhadap segala bentuk pengaruh luar yang berusaha menggoyahkan kepercayaan asli Jawa. Dalam karya sastra Serat Dharma Gandul, Sabdo Palon digambarkan sebagai seorang tokoh yang menolak dengan tegas kekalahan Majapahit dan beralihnya kekuasaan ke tangan Kesultanan Demak pada tahun 1478. Ia bersumpah akan kembali setelah 500 tahun jika nilai-nilai Jawa yang ia junjung tinggi tidak dihormati dan diteruskan. Ramalan ini meramalkan munculnya kekacauan besar atau goro-goro sebagai bentuk protes spiritual terhadap penyimpangan nilai-nilai tersebut. Sabdo Palon sering dikaitkan dengan sosok Naya Genggong yang juga menjadi penasihat Raja Brawijaya V. Keduanya dianggap mewakili dua sisi dari satu kepribadian yang sama, kebijaksanaan dan kekuatan spiritual. Di dalam tradisi pewayangan, Sabdo Palon bahkan diidentifikasikan dengan tokoh Semar yang merupakan punakawan bijak dalam Mahabharata versi Jawa. Bersama anak-anaknya, Gareng, Petruk, dan Bagong, Semar melambangkan panduan moral dan perlindungan bagi raja dan rakyat. Sabdo Palon tidak hanya dikenal melalui teks-teks sastra, tetapi juga dalam ajaran kepercayaan lokal, di mana ia dipandang sebagai penjaga identitas budaya Jawa. Ia dianggap sebagai pengingat nilai-nilai luhur yang harus dipertahankan oleh masyarakat Jawa, meskipun berbagai pengaruh luar datang silih berganti. Salah satu kisah paling terkenal yang melibatkan Sabdo Palon adalah pertemuannya dengan Syekh Subakir, seorang ulama besar dari Persia. Pertemuan ini terjadi di Gunung Tidar, sebuah tempat yang diyakini sebagai pusat kekuatan spiritual di Jawa. Gunung Tidar pada masa itu dikenal sebagai daerah yang angker dan dipenuhi oleh jin dan makhluk halus yang dipimpin oleh Sabdo Palon. Syekh Subakir dikirim oleh Sultan Mehmed I dari Turki untuk meruqyah tanah Jawa yang saat itu dikenal penuh dengan kekuatan-kekuatan gaib yang menghalangi penyebaran Islam. Syekh Subakir membawa batu hitam yang telah dirajah dari Persia yang diletakkan di puncak Gunung Tidar. Batu ini menyebabkan hawa panas yang begitu besar, memaksa makhluk-makhluk gaib termasuk Sabdo Palon untuk muncul dan menantang Syekh Subakir. Setelah pertempuran spiritual yang berlangsung selama 40 hari 40 malam, Sabdo Palon akhirnya mengakui kekuatan Syekh Subakir. Mereka mencapai kesepakatan yang mengizinkan penyebaran Islam di tanah Jawa dengan syarat bahwa ajaran Islam tersebut harus tetap menjaga kesucian dan nilai-nilai luhur yang ada di Jawa. Dialog imajiner yang sering diabadikan dalam karya sastra Jawa mencerminkan diskusi mereka yang mendalam tentang spiritualitas dan ajaran-ajaran suci. Sabdo Palon menekankan pentingnya kesucian dan kebenaran dalam setiap ajaran, dan Syekh Subakir menjanjikan bahwa Islam yang diajarkan di Jawa akan selaras dengan prinsip-prinsip ini. Sabdo Palon memberikan syarat bahwa jika ajaran Islam menyimpang dari kesucian dan kebenaran, ia akan kembali untuk mengembalikan keseimbangan di tanah Jawa. Sumpah ini menjadi simbol dari peran Sabdo Palon sebagai penjaga spiritual yang siap bertindak jika nilai-nilai luhur terancam. Ramalan Sabdo Palon mengenai goro-goro atau kekacauan besar seringkali dikaitkan dengan berbagai peristiwa penting di Jawa, seperti letusan Gunung Semeru pada tahun 1978 yang dianggap sebagai tanda awal dari kembalinya Sabdo Palon. Lantas seperti apa dialog imajiner antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir? Berikut ini dialog imajiner antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir yang kami kutip dari Bengkulu Today. Kisana, siapakah Kisana ini? Tolong jelaskan. Aku ini Sabdo Palon, omong tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kedewataan, akulah pamong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo, dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabdo Palon. Oh, berarti Kisana ini adalah Danyang tanah Jawa ini. Perkenalkan Kisana, namaku adalah Syekh Subakir, berasal dari tanah Syam Persia. Ada hajat apa gerangan dengan dikorawuh datang ke tanah Jawa ini? Saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertahta di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tidaklah datang sendiri, kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus oleh Baginda Sultan. Ceritakanlah selengkapnya Kisana, supaya aku tahu duduk permasalahannya. Baiklah, pada suatu malam, Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisik. Wisik dari Hyang Akaryo Jagat, Gusti Allah Zat yang Maha Suci lagi Maha Luhur.
diperintahkan untuk mengutus beberapa orang alim ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebangsa pendeta, brahmana dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Jadi Jengendiko ini termasuk ulama itu tadi. Ya, saya salah satu dari utusan yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wewerah suci, amedar agama suci, yaitu Islam. Bukankah Kisana tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisana menambah dengan agama yang baru lagi? Biarkan Kaulo Dasih yang memilih keyakinannya sendiri. Bukankah Kisana sendiri sebagai dayang tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu dan Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada Kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Rupanya Kisana sudah menyelidiki Kaulo Jowo di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada Kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Jika berkenan, tolong ceritakan bagaimana Kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Secara ringkas, kepercayaan Jawa begini. Manusia Jawa sejak zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat Tan Keno Kinoyong Ngopo, tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, Bawono Agung dan Bawono Alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jowo meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini dekat, juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya, karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka melambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu tempat pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Di salah satu bagian dibuatlah sentong kosong untuk arah pemujaan. Karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada Yang Maha Berkuasa. Nah, itulah yang juga menjadi ajaran agama yang kami bawa. Untuk memberi ageman yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya di balik semua yang berwujud ini, ada Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur dan pengayom alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat daripada urat leher manusianya sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam gumbiar, kepada sesama titah atau makhluk. Lihatlah Sang dan Yang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara. Rakyat kelaparan, perampokan dan penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbaharui budi pekertinya. Aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah bubrah, para pejabat negara sudah lupa akan dharmanya. Mereka saling sikut untuk memperebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil salang tunjang mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Karena itulah mungkin Sang Mahajawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi, wahai Sang Dayang Tanah Jawa, izinkanlah kami menebarkan wewerah suci ini di wewengkon kekuasaanmu ini. Baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Apa syaratnya itu, wahai Sang Dayang Tanah Jawa? Pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ngibadah, buatlah yang wangun luarnya nampak cakra Hindu Jawa, walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu, maka ibunya Islam. Jika bapaknya Islam, maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan Wong Jowo berubah menjadi orang Arab atau Parsi. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa, walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya yang adiluhung, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi, jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat,
betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhung ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi. Biarlah Gusti Kang Akaryo Jagat yang menentukannya. Sabda Balon dan Syekh Subakir adalah dua tokoh yang mewakili pertemuan antara tradisi lama dan ajaran baru di tanah Jawa. Pertemuan mereka di Gunung Tidar bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga simbol dari perjuangan untuk menjaga harmoni antara budaya lokal dan pengaruh luar. Melalui kisah ini, kita belajar tentang pentingnya menjaga integritas budaya dan spiritual, serta menghargai perubahan yang datang dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur.